Hai Powers, selamat datang di Podcast One Finance. Ya, perkenalkan saya Bagus dan saya tidak sendiri hari ini ya. Saya ditemani oleh Amel. Halo semuanya, salam kenal. Saya Amel dari Legal Counsel and Anti Fraud. Apa kabar Mas Bagus? Alhamdulillah baik Mbak Amel ya. Mbak Amel gimana kabarnya? Baik juga dong Mas. Oh ya Mas, hari ini kita mau ngobrolin tentang apa nih Mas? Oke, sebelum kita spill ya siapa narasumber kita pada pagi hari ini dan apa sih yang akan kita bahas, Mbak Amel ini kan sebagai seorang pemeriksa ya, tentunya sebagai seorang pemeriksa tahu ya terkait peraturan internal perusahaan yang memang berlaku dan sebagai dasar dalam melakukan pemeriksaan. Nah, Mbak Amel sering banget dong baca-baca terkait regulasi, Mbak Amel. Oh, pastinya Mas, betul banget. Sebagai seorang pemeriksa, kita itu wajib tahu dan paham mengenai regulasi. Kenapa? Karena kan itu sebagai landasan atau dasar ya kita untuk mengecek apakah perusahaan itu sudah proses dalam perusahaan itu sudah sesuai dengan aturan atau belum gitu Mas. Oke, mantap banget nih Mbak Amel. Nah, Mbak Amel tahu nggak sih kalau peraturan internal yang ada di Wom Finance ini sudah sangat lengkap ya, dan memang dirancang untuk menjaga dan juga mendukung ketertiban serta kelancaran seluruh proses bisnis yang ada di Wom Finance. Nah, regulasi itu bukan hanya sebagai upaya kita mencerminkan Wom Finance itu seperti apa, tapi juga menciptakan bagaimana kita tata kelola perusahaan kita ya, kemudian bertanggung jawabnya seperti apa seperti itu ya. Nah, ini bakal seru banget karena pada podcast kali ini kita kedatangan dua orang ya. Dua orang yang memang sebagai narasumber dan menjadi orang di balik layar nih ya, di balik layar terkait peraturan internal perusahaan yang ada di Wom Finance ini. Oh, siapa tuh Mas? Oke, nggak usah lama-lama ya. Powers pengen tahu ya? Oke, kita sambut ya Mas Nugroho Tegar Perkasa. Halo, selamat pagi Powers. Dan juga Mbak Liswati. Halo, yang mana keduanya ini adalah sebagai Compliance Awareness and Policy Department Head. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Mbak Lis dan Mas Nugroho karena sudah menyempatkan waktunya ya di sela-sela kesibukan untuk bisa hadir di PAU pada pagi hari ini. Oke. Sama-sama, makasih juga nih saya udah diundang sama teman saya di podcast kali ini. Terima kasih ya. Sama-sama. Iya. Mas Nugroho dan Mbak Liswati sudah makan pagi hari ini? Wow, udah. Oke. Sudah. Alhamdulillah ya, berarti sangat lancar ya. Kita akan mulai nih teman-teman. Udah menunggu nih apa yang akan kita bahas ya. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, kita pengen tahu dulu nih terkait regulasi perusahaan. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan regulasi, konteksnya seperti apa, dan bentuknya itu apa? Apakah memang selalu SK atau surat kebijakan atau ada bentuk lain nih? Baik, untuk regulasi kalau di Wom Finance ini kita kenal dengan peraturan internal perusahaan ya teman-teman. Jadi ketentuan yang menjadi pedoman kita untuk melakukan aktivitas pekerjaan di lingkungan Wom internal. Untuk menjalankan proses bisnis dan proses kerja yang tadi saya bilang peraturan internal perusahaan itu digunakan. Oke, ketentuan yang dimaksud di sini sendiri bersifat aturan, pedoman atau prosedur kerja dan bukan transaksional atau hanya digunakan sekali dalam konteks tertentu, teman-teman. Jadi peraturan internal perusahaan ini sangat penting banget karena fungsinya sebagai acuan kerja agar seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai dengan standar tata kelola perusahaan yang baik yang telah disepakati. Dan tentunya sejalan dengan aturan eksternal seperti peraturan pemerintah ataupun regulator. Nah, di Wom Finance sendiri peraturan internal perusahaan itu dibagi berdasarkan hierarkinya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada policy paling atas, ya policy sendiri didefinisikan sebagai peraturan yang merupakan kerangka dasar dari pembuatan surat kebijakan dan prosedur yang kedua kebijakan tersebut menjadi turunannya dan yang merupakan inisiatif dari perusahaan dalam mengontrol standarisasi suatu ketentuan. Jadi kalau misalnya ternyata ada revisi, ya kita akan menyesuaikan pada perubahan policy tersebut. Lalu ada surat kebijakan atau biasanya kita sebut SK teman-teman. Nah, SK ini lebih ke teknis dan operasional. SK tersendiri didefinisikan sebagai ketentuan yang dibuat untuk mendukung policy yang berlaku di mana ketentuan tersebut lebih spesifik sifatnya dan detail dari ketentuan-ketentuan yang memang sudah diatur pada policy. Dan SK ini juga wajib dijalankan oleh semua karyawan perusahaan. Jika ada pembaruan maka kita akan menyesuaikan pada pembaruan surat kebijakan.
Setelah policy, SK, dan kemudian di bawahnya ada prosedur. Prosedur ini dibuat sebagai panduan atau langkah-langkah kerja. Istilah populernya work instruction kalau di perusahaan-perusahaan lain. Prosedur sendiri didefinisikan sebagai satu alur proses yang dilaksanakan oleh setiap karyawan dalam suatu siklus kerja yang sesuai dengan policy dan surat kebijakan. Jadi tidak terlepas daripada policy dan surat kebijakan tersebut yang berlaku. Apabila ada perubahan, tentunya kita akan menyesuaikan juga prosedur itu agar tetap relevan ya teman-teman. Terkait perubahan yang sebelumnya saya mention, misalnya perubahan pada policy, perubahan pada surat kebijakan, dan perubahan pada prosedur. Ada kondisi-kondisi khusus juga teman-teman, kapan sih kebijakan itu harus dilakukan perubahan. Misalnya perubahan dianggap perlu ketika ada perubahan dari ketentuan pemerintah atau regulator. Kemudian selanjutnya bisa jadi dari top manajemen atau direksi memerlukan strategi bisnis yang perlu penyesuaian sehingga kebijakan kita harus diupdate agar relevan dengan strategi bisnis yang akan dijalankan. Kemudian bisa juga kebijakan tersebut sudah masuk masa retensi 1 tahun. Jadi kita tinjau agar kebijakan tersebut tetap relevan untuk dilakukan pada perusahaan kita. Dengan pembagian ini, WOM Finance memastikan bahwa setiap peraturan yang sudah kita punya ya pada internal perusahaan memiliki tempat, fungsi, dan dokumentasi yang jelas teman-teman. Ini juga memudahkan kita dalam menjalankan tugas dan memastikan semuanya berjalan dengan aturan yang berlaku. Ya, makasih Mas Nugi ya, penjelasannya cukup panjang ya teman-teman ya, dan sangat detail ya. Nah, sebenarnya Mas Nugi dan Mbak Liswati sebagai tim Compliance Awareness and Policy, apa sih tugas dan kewenangan dalam pengelolaan peraturan internal perusahaan itu? Kemudian ruang lingkup kerjanya, hal-halnya seperti apa saja Mbak? Oke, Mas bagus. Mungkin saya jelasin dikit ya. Compliance Awareness and Policy Department itu punya tanggung jawab yang sangat penting nih di perusahaan. Nah, salah satunya itu peran kami yang utama adalah sebagai penyusun kebijakan atau biasa orang policy maker gitu ya. Adapun kebijakan yang kami susun adalah korespondensi yang mengatur peraturan internal perusahaan yang selain dibuat oleh function ya. Nah, jika fungsi terkait akan melakukan perubahan terhadap kebijakan yang berlaku, nah mereka tuh melakukan penyesuaian dengan mengajukan formulir pengajuan perubahan korespondensi yang biasa disebut F001 gitu ya. Nah, selain itu kami juga melakukan review terhadap kebijakan yang disusun oleh fungsi terkait. Nah, adapun kebijakan yang dapat langsung disusun oleh fungsi terkait itu adalah korespondensi pengaturan internal perusahaan yang terkait risk, struktur terkait program, pricing, dan KPI, serta remunerasi gitu ya. Setelah kebijakan tersebut selesai disusun dan disepakati oleh internal fungsi yang melakukan drafting perubahan, maka dapat dimintakan review juga kepada CAP dengan mengirimkan SK tersebut ke mailing list opp@wom.co.id. Mungkin di sini Mas Bagus udah sering ya sama Mbak Amel ketika ada perubahan kebijakan terkait fungsinya bisa mengirimkan ke kami gitu ya. Nah, tujuannya apa? Agar semua proses bisnis berjalan selaras nih sesuai aturan yang berlaku dan tentu saja mendukung strategi kerja perusahaan. Nah, nggak cuma itu, kami juga bertanggung jawab untuk melakukan monitoring terkait masa berlaku kebijakan nih. Apakah waktu tinjauan yang sudah ditetapkan sudah lewat atau belum. Ketika sudah memasuki waktu tinjau, kami akan melakukan pengajuan review terhadap function terkait untuk memastikan apakah kebijakan tersebut masih relevan atau masih bisa diimplementasikan atau sebenarnya sudah bisa dirubah sesuai dengan kondisi terkini. Maka dari itu teman-teman ada waktu tinjau untuk setiap kebijakan yang ada. Masa tinjaunya itu biasanya 12 bulan. Namun untuk proses reviewnya kami akan kembalikan ke function terkait untuk direview apakah masih bisa berlaku dan relevan dan atau masih bisa diimplementasikan atau tidak. Oke, berarti dari penjelasan Mbak Lis dan Mas Nugroho tadi itu bisa disimpulkan ya kalau keberadaan dari compliance awareness dan policy department itu sangat penting dan dibutuhkan banget gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Mbak atau Mas gitu ya terkait prosedur operasional kerja yang
diatur atau diawasi oleh tim compliance awareness dan policy department ini? Oke, Mbak Amel. Nah, untuk cakupan dari ketentuan yang kita buat sendiri, cakupannya itu mencakup semua fungsi yang ada di Wom Finance ya. Karena seperti yang sudah dijabarkan tadi dari Mas Nugi sama saya di depan ya, pedoman yang kami buat itu wajib untuk dipatuhi dan dipahami oleh semua karyawan, baik itu HO, BU, cabang ataupun kantor jaringan lainnya gitu ya. Nah, lalu kalau bicara soal kegiatan operasional gitu ya, kalau Mas Bagus atau Mbak Amel pernah baca policy manajemen operasional kita gitu ya, pasti tahu juga kalau di dalamnya itu mengatur hal-hal operasional yang ada di kantor jaringan Wom Finance itu sendiri gitu. Berarti policy terkait apa saja sih yang memang disusun oleh tim compliance awareness and policy ini? Oke, karena menyangkut pedoman dasar untuk proses bisnis, kebijakan yang kita susun itu totalnya ada 9 teman-teman. 9 policy tersebut tersendiri yaitu adalah policy korespondensi, policy human capital, policy pembiayaan, policy teknologi informasi, policy corporate service, policy manajemen risiko, policy manajemen operasional, policy perlindungan konsumen, dan terakhir, dan policy pelindungan data pribadi. Berarti banyak banget ya tadi policy yang diatur oleh tim CAP ini gitu ya. Mungkin apakah ada perbedaan Mbak terkait penyusunan pada masing-masing policy tersebut? Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Lis. Oke, terima kasih Mbak Amel. Mungkin disclaimer dulu nih ya. Kalau ngomongin kebijakan di Wom Finance kita nggak lagi pakai istilah SK bisnis ataupun SK non bisnis gitu ya. Sekarang semua kebijakan sudah dibagi berdasarkan kelompok, berdasarkan area fungsi dan fokus masing-masing unit di perusahaan. Misalnya nih, ada yang disebut policy korespondensi internal perusahaan. Nah, ini adalah kebijakan yang mengatur segala hal nih terkait komunikasi dan pengelolaan surat menyurat yang ada di internal perusahaan kita sendiri. Nah, terus lalu ada policy human capital yang dimana mengatur proses-proses seputar karyawan gitu ya, seperti rekrutmen, pelatihan, ada juga yang ngomongin terkait insentif, benefit apa aja sih yang karyawan dapatkan dan lain-lain lah yang berhubungan dengan SDM gitu ya. Nah, ada juga nih dari sisi teknologi, ada yang namanya policy teknologi informasi ya teman-teman. Ini mengatur bagaimana sistem dikembangkan, dijaga keamanannya dan dikelola dengan baik. Nah, kemudian untuk urusan yang berkaitan dengan komunikasi eksternal, kita punya policy corporate service. Nah, ini meliputi kebijakan yang menyangkut kegiatan atas nama perusahaan, dalam hal ini Wom Finance ya, yang dilakukan di pihak luar gitu. Nah, kalau menyangkut resiko ini yang paling penting juga ya, ada yang namanya policy manajemen risiko, yang mana untuk policy ini berfokus pada bagaimana sih Wom Finance itu mengidentifikasi, menilai, menangani resiko yang mungkin terjadi gitu ya. Di sisi pembiayaan kita itu punya yang namanya policy pembiayaan. Nah, policy ini mencakup seluruh proses pembiayaan dari proses akuisisi, credit review, pencairan dana sampai dengan penanganan account receivable atau disebut pengelolaan AR gitu ya. Nah, lalu ada juga nih policy manajemen operasional yang tadi sebelumnya sempat di-mention ya, policy operasional itu mengatur terkait operasional kantor, pelayanan, pengelolaan aset hingga pengelolaan kantor jaringan di Wom Finance itu sendiri ya. Nah, ada lagi nih yang nggak kalah penting adalah policy pelindungan konsumen. Nah, di sini dibahas soal etika pelayanan, literasi keuangan, pengelolaan data pribadi konsumen dan pelaporan yang berhubungan langsung dengan konsumen ataupun masyarakat. Nah, dan yang terakhir adalah policy pelindungan data pribadi nih, teman-teman, yang menjadi pedoman utama dalam hal pemrosesan dan pengelolaan data pribadi sesuai peraturan internal perusahaan yang berlaku. Nah, jadi sekarang alih-alih membedakan dari sisi bisnis atau non bisnis, kita melihat kebijakan berdasarkan fokus fungsionalnya ya teman-teman, agar lebih jelas, lebih terstruktur dan sesuai dengan peraturan internal perusahaan maupun kebutuhan perusahaan. Aku tambahin ya. Nah,
Terus gimana terkait dengan SLA penyusunan kebijakan? Spesifiknya kebijakan baru, kita menentukannya dari kompleksitas dari fokus fungsional kebijakan yang akan dibuat. Jadi ada yang melibatkan 2 function, 3 function atau lebih. Kita punya parameter tersendiri untuk menentukan tingkat kompleksitas kebijakan yang akan dibuat. Parameternya itu bisa dari jumlah function yang berkaitan dengan kebijakan yang dimaksud dan juga seberapa jauh kaitannya dengan peraturan internal perusahaan atau jumlah peraturan yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Untuk kebijakan yang sifatnya baru dengan kompleksitas yang tergolong rendah, biasanya SLA-nya itu mulai dari drafting sampai full approve-nya itu adalah 23 hari kerja. Dan untuk kompleksitas sedang itu 28 hari kerja, dan untuk kompleksitas yang tinggi itu bisa sampai dengan 30 hari kerja. Untuk penyusunan pengkinian kebijakan, SLA-nya akan berbeda sama dengan membuat kebijakan baru, di mana semuanya memiliki SLA 19 hari kerja. Dan untuk SLA-nya tersendiri akan dihitung mulai dari setelah form permintaan perubahan kebijakan yang tadi Bulis bilang FPPK sudah disetujui oleh pejabat berwenang. Sistem pengerjaannya sendiri itu adalah first in, first out. Yang pertama masuk, yang pertama juga untuk keluar. Tapi kalau memang ada kebijakan yang punya urgensi tersendiri, seperti bisa berdampak ke proses bisnis atau regulator, itu bisa kita dahulukan. Dan untuk draft kebijakan yang dapat dibuat oleh function itu, yang sempat tadi Bulis mention, kita juga akan melakukan review ya terlebih dahulu. SLA-nya sendiri itu 3 hari kerja sejak draft diterima oleh tim Compliance Awareness and Policy Department. Oke, makasih ya Mas Nugi, Mbak Lis. Tadi penjelasannya detail sekali ya. Cukup banyak lah teman-teman ya. Dan banyak ilmu yang bisa teman-teman dapatkan. Sebelumnya kan nggak pernah ada informasi ya terkait hal ini. Tapi saya pengen tanya lebih detail lagi nih Mbak Lis. Sebenarnya kalau ada function atau mungkin suatu divisi yang ingin ngajuin lagi nih, pengen mengajukan peraturan internal perusahaan, alurnya seperti apa? Boleh nggak dijelaskan lebih detail lagi? Oke, Mas, bagus. Nah, kalau alurnya sendiri itu biasanya function harus mengajukan F001, form pengajuan perubahan korespondensi. Nah, diisi F001 itu diisi oleh function bahwasanya yang akan dilakukan perubahan itu terkait poin mana jika sebelumnya memang ada udah ada pengaturannya ya. Intinya kayak udah ada kebijakan sebelumnya yang berlaku gitu. Nah, di situ teman-teman membandingkan before afternya, before-nya yang diatur saat ini seperti apa, afternya yang akan diajuin seperti apa. Nah, kalau udah semua dari internal function pengaju udah oke, nah maka itu dilakukan permintaan review ke tim CAP. Nah, ketika permintaan itu masuk, nah tim CAP nih di sini menganalisa perubahan itu, pengajuan perubahan yang diajukan dari function gitu ya. Nah, kita tinggal melihat dari sisi resikonya. Apakah kalau kebijakan yang baru di request ini yang akan diupdate ada resiko nggak nih? Misalkan ini kalau misalkan diterapin, diajuin dan diubah dalam bentuk kebijakan, ini masih relevan nggak? Contoh mungkin ini sebenarnya hanya satu fungsi doang, hanya satu region doang yang nggak sesuai dengan kebijakan ini. Ucuk-ucuk bikin untuk secara nasional, itu perlu pertimbangan juga ya teman-teman. Jadi karena enggak semua kebijakan itu yang diajuin tuh berlaku untuk senasional, ada yang kondisi-kondisi tertentu. Jadi salah satu poinnya ketika kita melakukan review mulai melihat dari sisi resikonya gitu, Mas. Bagus. Oke, mungkin masih nyambung juga nih Mbak terkait salah satu job desk dari tim CAP nih. Tadi kan sempat di mention ya kalau salah satu tugasnya itu melakukan update terhadap kebijakan. Nah, biasanya itu kondisi seperti apa sih yang bisa membuat sebuah kebijakan itu perlu direvisi atau diperbaharui gitu? Oke. Sebuah kebijakan tentu harus diupdate agar bisa mengikuti tren yang ada, juga mengikuti hukum atau peraturan yang seiring berjalannya waktu banyak melalui perubahan atau pembaharuan juga gitu ya. Nah, keadaan lain yang menjadi pemicu perlu diupdate-nya suatu kebijakan adalah
ketika kebijakan yang ada dirasa sudah tidak efektif, tidak relevan lagi dalam mengatasi masalah-masalah di lapangan gitu ya. Nah, selain pemicu lainnya karena adanya perubahan dalam beberapa hal, yaitu adalah perkembangan teknologi, perubahan sosial budaya, perubahan ekonomi, atau perubahan arus politik gitu ya. Nah, selain itu juga sebagai perusahaan pembiayaan, SK juga harus diupdate mengikuti perubahan-perubahan atau jika muncul kebijakan baru dari regulator. Dalam hal ini biasanya ada penyesuaian kebijakan dari atas adanya peraturan baru yang keluar dari otorisasi jasa keuangan gitu, Mbak Amel dan Mas Bagus. Oke, mungkin masih nyambung juga ya Mbak ya. Apa aja sih Mbak yang dilakukan untuk melakukan pengawasan gitu ya terhadap kepatuhan atau compliance cabang terhadap SK atau ketentuan yang berlaku? Di Compliance Awareness and Policy Department, kami punya beberapa cara untuk memastikan bahwa kebijakan itu bisa dipahami dan dijalankan dengan baik di seluruh kantor jaringan cabang. Kami melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya refreshment ya untuk memperkuat pemahaman kebijakan di lapangan. Salah satu program utamanya adalah kupon ataupun sering disebut kuis korespondensi. Ini merupakan inisiatif untuk mengukur dan mengevaluasi pemahaman cabang terhadap kebijakan yang berlaku. Biasanya kuis ini disertai dengan materi edukasi ringan agar lebih mudah dicerna oleh user ataupun teman-teman yang berada di seluruh kantor jaringan cabang. Selain itu, kami juga menggunakan video edukasi, flyer, dan tools seperti brand self assessment ya, atau teman-teman bisa ya sebut itu BSI ya singkatannya. Semua ini kami desain agar bisa membantu cabang melakukan pengecekan mandiri apakah implementasi kebijakan itu sudah sesuai atau masih ada yang perlu diperbaiki. Lewat pendekatan ini, kami berharap pemahaman kebijakan tidak hanya sekedar formalitas, tapi benar-benar bisa diterapkan dalam proses kerja sehari-hari. Oke, thank you Mas Nuki, Mbak Alicia. Nah, kalau terkait kepatuhan ya atau compliance, nah unit kerja atau individu ya kalau ada yang ternyata tidak comply ya terhadap SK atau kebijakan yang memang sebenarnya kan sudah kita susun ya dan prosesnya selalu diperbaharui ya tentunya supaya relevan. Nah, kalau memang ada yang tidak comply, apa sih yang harusnya dilakukan? Baik, itu bisa saja terjadi Mas Bagus. Ketidakpatuhan terhadap kebijakan atau prosedur yang berlaku dapat menimbulkan konsekuensi serius, baik untuk proses bisnis maupun reputasi perusahaan. Kalau saja suatu unit kerja atau individu menjalankan proses di luar ketentuan yang sudah ditetapkan, ini bisa terjadi namanya deviasi prosedur. Deviasi ini tidak sekedar dianggap sepele karena bisa berujung pada risiko operasional, finansial, bahkan hukum. Kita ambil contoh. Dalam proses pembiayaan, kalau cabang memberikan fasilitas kredit kepada konsumen yang tidak memenuhi kriteria sesuai dengan kebijakan, let's say, tidak ada verifikasi, surveinya nggak benar, dan lain-lain, itu bisa menimbulkan risiko one prestasi. Contohnya one prestasi gagal bayar atau bahkan penyalahgunaan fasilitas pembiayaan seperti oper alih yang tidak sah yang sedang merebak dan meresahkan kita semua. Dampaknya jelas sangat merugikan perusahaan. Kemudian kita ambil contoh lagi pelanggaran terkait kebijakan yang menyebabkan risiko bisnis. Ada juga konsekuensi administratif kalau pelanggaran terhadap kebijakan terbukti. Misalnya, perusahaan berwenang memberikan tindakan disiplin secara proporsional. Bentuknya bisa berupa teguran, baik lisan maupun tertulis, bahkan sampai surat peringatan loh. Tergantung dari tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap perusahaan. Intinya, setiap kebijakan dibuat bukan sekedar menjadi aturan saja, tapi juga sebagai pedoman agar proses bisnis kita berjalan aman, terkontrol, dan tetap sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Oke. Nah, terima kasih Mas Nugro untuk jawabannya dan Mbak Lis. Kalau ngomongin regulasi ini memang terkesan agak berat gitu ya. Iya, benar banget ya. Betul. Nah,
Mungkin dari Mas Sugroho dan Mbak Lis ada tips and trick nih supaya kita jadi lebih mudah dalam memahami SK atau policy yang berlaku di Wom Finance ini. Nah ini pertanyaan sangat bagus nih Mbak Amel, Mas Bagus ya. Karena jujur aja ya, banyak loh dari kita yang masih suka bingung atau ngerasa berat waktu baca kebijakan ini kok banyak banget, bentar lagi berubah, itu banyak loh yang kondisi seperti itu. Nah, tapi sebenarnya ada beberapa tips and trick sederhana yang biar kita bisa lebih mudah memahami gitu ya isi kebijakan tanpa harus pusing terus membaca ulang baru dibuka aja, aduh ini banyak banget gitu ya. Nah, pertama mungkin ya, mulailah dari ringkasan atau poin pentingnya dulu. Biasanya kan setiap kita buka SK udah ada tuh disusun dengan struktur yang rapi gitu ya. Coba baca bagian tujuannya dulu, pahami dulu tujuan dibuat kebijakan ini seperti apa. Terus masuk lagi ke di ruang lingkupnya gitu ya. Nah di ruang lingkup itu juga udah dijelasin poin-poin apa aja sih yang kita atur dalam kebijakan ini. Nah setelah dari ruang lingkup, nah itu baru intinya di kebijakan isinya ya, isi kebijakan itu udah cukup buat dapat gambaran besarnya deh kalau misalkan dari teman-teman yang ngerasa berat tadi ya. Nah terus yang kedua fokus ke bagian yang relevan dengan pekerjaan kita ya. Nggak perlu langsung hafal semuanya karena nggak mungkin juga nih karena banyak ya. Misalnya contoh dari frontliner gitu ya. Ya cukup pahami dulu bagian yang nyambung sama proses layanan ataupun pembiayaan. Nah sisanya ya bisa nyusul lah ya, tapi bukan berarti sisanya bisa nyusul itu tidak dibaca juga ya teman-teman, itu di dalam tanda kutipnya. Terus ketiga, dimanfaatkan materi pendukung yang biasanya udah disiapin dari tim CAP nih. Biasanya kita kalau misalkan lagi sosialisasi by email itu ada video edukasi, biasanya juga ada flyer sampai di kupon nih alias kuis korespondensi gitu ya. Nah semuanya itu kita rancang untuk bantu teman-teman paham isi kebijakan dengan cara yang lebih mudah, ringan dan interaktif. Nah terus yang keempat, jangan ragu buat bertanya. Kalau ada yang nggak jelas, langsung aja discuss ke atasan atau tim lainnya atau bisa langsung ke CAP, tim CAP itu biasa kok ada telepon, ada by email, dipersilahkan, itu kita nggak membatasi diri untuk seperti itu ya teman-teman. Terus kita juga akan jelasin lah dengan senang hati, dengan detailnya seperti apa gitu. Nah dan yang terakhir coba latihan pemahaman lewat brain self assessment. Ini alat bantu yang bisa buat kita semua pakai untuk ngecek sendiri sejauh mana sih kita ngerti kebijakan itu dan penerapannya yang seperti apa gitu ya. Nah, intinya jangan tunggu ada masalah dulu nih teman-teman baru mau buka kebijakannya. Lebih baik paham dari awal biar kerja kita lebih tenang, lebih sesuai dengan aturan dan pastinya tetap comply ya dengan regulasi yang berlaku gitu. Ya, terima kasih. Nah, tadi pernyataan yang terakhir itu penting banget ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus cobalah ikuti. Tadi ada beberapa tips yang memang sudah dijelaskan yang memang bisa kita coba lakukan seperti itu ya teman-teman. Nah Mbak Lis, Mbak sama Mas Nugroho ya. Nah kita ini Wom Finance ini bukan satu-satunya perusahaan pembiayaan. Ada perusahaan pembiayaan yang lain di luar sana ya yang memang secara bisnis kita bersaing ya Mbak Amel ya sama mereka. Nah tentunya hal ini kan penting juga ya, bagaimana kita membuat peraturan perusahaan yang bisa bersaing juga dengan mereka. Nah, apakah memang Wom Finance itu juga ada nggak sih benchmarking atau membandingkan dengan kebijakan perusahaan yang lain? Baik, aku jawab ya. Wom Finance sendiri tidak pernah melakukan benchmarking langsung terhadap perusahaan lain dalam segi kebijakan. Karena pada dasarnya setiap kebijakan internal perusahaan bersifat rahasia dan tidak bisa dipublikasi, termasuk kebijakan kita. Jadi kami tidak memiliki akses terhadap detail kebijakan perusahaan lain. Namun yang kami lakukan adalah menerjemahkan kebijakan regulator dan menyesuaikannya dengan kebutuhan serta konteks internal perusahaan.
Fokus utama kami adalah memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan relevan dan sesuai peraturan internal perusahaan, serta mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara efektif. Oke, tadi kita udah dapat insight yang sangat banyak banget ya Mas ya. Iya, betul Penjelasannya lengkap banget gitu kan dari Mbak Lis dan Mas Nugroho gitu ya. Nah, mungkin terakhir ya Mas, Mbak, terkait pesan-pesan nih. Ada nggak nih pesan-pesan untuk para powers yang sedang menyaksikan PAU hari ini? Oke, aku ada beberapa pesan yang mungkin penting banget untuk disampaikan. Teman-teman powers, kebijakan itu hanya akan menjadi seonggok kertas ataupun sebuah file saja ketika penerapannya tidak dilakukan secara maksimal. Pemahamannya tidak disertai dengan praktek yang selaras dengan kebijakan sehingga membuat celah itu terjadi fraud dan kesalahan-kesalahan yang menimbulkan potensi kerugian. Artinya, kebijakan diciptakan untuk meluruskan sesuatu yang memiliki standar yang sama dari seluruh cabang kita. Bayangkan ketika cabang kita yang sudah ada ratusan itu cara kerjanya berbeda. Makanya demi efektivitas, efisiensi, kemudian relevansi kebijakan, teman-teman powers harus dan wajib mau tidak mau mesti melakukan pemahaman kebijakan secara menyeluruh dan benar-benar dipraktekkan sesuai dengan kebijakan yang berlaku serta relevan agar terhindar dari namanya fraud, kesalahan kerja dan kerugian yang dapat ditimbulkan dari potensi tidak pemahamannya terhadap kebijakan. Oke, terima kasih Mas Nugroho ya atas pesannya dan juga Bu Liswati ya atas ketersediaannya datang ke sini ya. Banyak sekali ilmu dan insight yang kita dapatkan teman-teman. Ya, kita harapannya adalah apa yang tadi sudah disampaikan di podcast ini bukan hanya sampai di tahap ini saja ya, tapi kita bisa selalu comply atas setiap peraturan internal perusahaan. Nah, oke, teman-teman saya akhiri ya sama Mbak Amel dan juga Mas Nugroho dan juga Mbak Lis. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Powers. Bye-bye. See you. See you. Agile learning and never stop developing.